mungkin di atas 15 tahun menjadi seorang pengusaha dan juga hampir 12 tahun menjadi business coach. Rahasia pertama yang harus kita miliki sebagai seorang entrepreneur ataupun pebisnis adalah pertama, you need to have the passion, ya. Passion itu adalah satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena namanya pebisnis, entrepreneur itu tidak bisa kita merah, ya, tidak bisa kita gitu aja give up, ya kan. Ada satu pengalaman saya pada saat saya menjalankan bisnis, saya punya bersyukur saya punya banyak bisnis yang sudah saya kelola, dari mulai bisnis distributor, bisnis training, coaching, dan saat ini ada bisnis ekspor yang saya juga jalankan. Basically intinya kita tidak bisa menyerah begitu aja. You need to have a passion. Passion untuk apa? Tentunya passion untuk selalu mencari peluang. Peluang itu selalu ada, ya. Jadi contoh misalnya pengalaman saya dulu, saya pernah mencari satu peluang di pada saat saya jalankan bisnis distributor, itu bagaimana Mrs. Ceres, ya, itu bagaimana masuk ke tukang martabak. Nah, pada saat itu tukang martabak mungkin nggak mau untuk jual Mrs. Ceres. Kenapa? Karena harganya mahal. Lalu mereka jual harga martabaknya di sekitar harganya saat itu masih di 10.000, 12.000. Ya kan, mungkin masih jauh banget ya. Kalau pakai Mrs. Ceres harganya masih dijual 30.000 saat itu ya. Nah, saat itu saya membuka mindsetnya si tukang martabak ini, Pak, kenapa nggak Bapak coba saja? Nah, nanti di situ Bapak harganya dibedakan. Sehingga ini martabak dengan Mrs. biasa dan martabak dengan Mrs. Ceres. Harganya yang Ceres dinaikkanlah 40%, misalnya jadi 30.000, misalnya begitu kan. Lalu dicoba. Setelah dicoba, saya kasih sampel, ternyata banyak yang beli. Nah, dari situ mulai banyak orang yang cari martabak yang dengan Mrs. Ceres. Menjadi seorang pengusaha, salah satu rahasia pentingnya adalah selain tadi kita memiliki passion dan selalu mencari peluang-peluang yang ada. Saat ini kita juga melihat banyak sekali pebisnis, ya. Selain peluang-peluang yang dicari, juga mereka harus memiliki satu kekuatan sistem. Satu sistem itu maksudnya begini. Misalnya saya pada saat saya menjalankan bisnis, ya, bisnis apapun yang saya jalankan, yang penting menurut saya sistemnya. Bagaimana sistem tersebut bisa memudahkan pebisnis untuk bisa make sure dari A sampai Z itu mereka tahu operationnya. Misalnya di bisnis saya, bagaimana mulai dari sistem marketing, lalu ke sales, lalu juga masuk di operation, lalu ke finance, lalu ke administrasi dan sebagainya, baru ke sistem untuk pengaturan karyawan. Jadi contohnya sistem itu kita harus buat semacam framework dan flow-nya, sehingga contoh misalnya bisnis apapun kita bisa lakukan, ya. Kalau Anda punya bisnis, Anda sistemnya jelas, itu akan semakin mudah Anda mengelolanya, karena sistem dari A ke Z-nya itu jelas gitu kan. Jadi mulai dari marketing, contoh Anda punya bisnis, dulu pengalaman saya di bisnis, anggaplah mau di bisnis retail, mau di bisnis ekspor, di bisnis coaching, di bisnis training dan sebagainya, sistem jelas. Oke, marketingnya gimana, lalu masuk marketing, dari marketing kemana? Marketing ya nanya-nanya ke sales kan. Sales berarti bagaimana tata caranya, communication skill-nya, bagaimana cara menjelaskan produknya, bagaimana cara menawarkan produk dan sebagainya. Lalu mungkin ada strategi-strategi sales-nya, bagaimana strategi pricing-nya, bagaimana strategi menentukan diskon, bagaimana strategi untuk harga ke reseller, harga ke agen, harga ke distributor, misalnya gitu kan. Kalau kita punya brand, bagaimana caranya juga distribusi strateginya, bagaimana cara kita untuk bisa menentukan kemasan-kemasan mana saja, produk-produk mana yang kita akan tawarkan. Jadi di situ di bagian sales-nya, paket-paketnya seperti apa, paket untuk produk yang sampel atau produk-produk yang lebih mahal, kita buat strateginya seperti apa. Setelah itu, setelah ke sales, baru masuk di operation. Operation itu misalnya kalau kita tadi misalnya di bidang produk gitu kan, gimana operationnya? Misalnya dari orang pesan, terus mereka gimana dikirim langsung, atau mereka harus order minimum order, terus juga apakah secara operation penanganannya produknya seperti apa. Saat itu saya program produk saya salah satunya adalah makanan. Jadi penanganannya pada saat customer order itu kita akan siapkan di gudang kita packing, kita atur berdasarkan rutenya, lalu kita sesuaikan dengan pesanan, kita make sure juga packingnya bagus, lalu kita kirimkan juga di tracking, ya, pada saat pengiriman sampai dengan produk tersebut diterima oleh customer, lalu juga kita ada tanda terimanya, itu semua di operation. Ya, bagaimana sistem operationnya memastikan bahwa customer yang sudah order dikirimkan barangnya dan mereka terima dengan baik. Nah, itu ada beberapa step-stepnya. Setelah di operation, lalu kita biasanya ke finance kan, masuk ke finance. Nah, bagaimana supaya invoice yang didapat, terus juga faktur-faktur yang kita terima itu semua diarsipkan dengan baik, kita mapping, kita masukkan ke files yang mana yang harus dibayar jatuh tempo seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang mungkin sebulan. Lalu juga kita cocokkan dengan beberapa supplier yang harus kita bayar, kita juga tentukan masuk ke filing, ya, mana filing-filing yang kita akan masukkan. Oke, ini filing yang harus dibayar misalnya harus cash gitu kan, ini harus dibayar lebih cepat dan sebagainya. Ini ada produk-produk
supplier yang bisa dibayarnya mungkin agak mundur. Nah, itu kita biasanya match-kan. Nah, biasanya ada sistem yang memastikan bahwa tanggal jatuh temponya kapan, tanggal bayarnya kapan, ya, dan juga kita mesti tahu AR yang sudah jatuh tempo, kapan terrealisasi dan sebagainya. Itu harus menentukan bagaimana cara sehingga finance itu kita bisa melihat bahwa cash flow kita selalu bisa terputar dengan baik. Perusahaan-perusahaan yang AR-nya tuh aging dari jatuh tempo harusnya 30 hari ya, 1 bulan. Dari tanggal jatuh tempo sampai dibayar terrealisasi itu ada yang mundur sampai dengan 6 bulan. Nah, itu bahaya sekali. Berarti cash flow-nya mati dalam tanda kutip. Bukan tanda kutip lagi, sudah benar-benar bahaya. Artinya mati di penagihan gitu kan. Entah apapun yang terjadi di sana, entah tokonya mungkin tidak bisa bayar atau customernya ada kesulitan pembayaran atau apapun itu, atau mungkin bagian collectionnya tidak bisa menagih dengan baik, macam-macam terjadi. Tapi problem di cash flow. Nah, itu di bagian finance. Setelah bagian finance baru pengaturan karyawan. Karena kan ada beberapa bisnis yang karyawannya mungkin 10 orang, 20 orang, 30 orang. Nah, itu kan harus diatur. Bagaimana SOP-nya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana laporannya, bagaimana aturan-aturan yang terjadinya, gimana mungkin ada kontrak kerja dan sebagainya, ada sistem KPI, insentif dan sebagainya. Itu semua adalah bagian dari sistem operation di dalam bisnis. Jadi mulai dari marketing, sales, operation, finance, pengaturan karyawan. Dan juga terakhir mungkin ada beberapa bisnis yang kita mulai pakai IT system supaya memudahkan sistemnya supaya lebih disimplify dengan baik. Nah, menurut saya itu adalah bukan rahasia sebetulnya, satu hal yang sangat kritikal. Kalau Anda punya bisnis apapun, Anda tidak punya sistem yang jelas gitu ya, dan bahkan mungkin terlalu ribet gitu kan, itu akan menyulitkan Anda sebagai pemilik bisnis. Jadi yang pertama tadi, Anda harus punya passion, harus cari peluang terus, karena setiap hari saya percaya Anda bisa ketemu 10-15 ide baru untuk apapun peluang-peluang bisnis, mungkin Anda nggak lihat aja. Itu yang pertama. Jadi passion dan juga mencari peluang. Kedua, sistem bisnis. Yang ketiga, menurut saya yang paling penting juga your leadership. Karena your leadership itu juga mempengaruhi bagaimana tim Anda bisa bekerja. Ada beberapa pebisnis yang leadershipnya gayanya bipolar. Ya, ini nggak untuk Anda, mungkin ada beberapa orang tertentu yang saya pernah ketemu. Jadi gaya bisnisnya bipolar. Maksudnya gimana? Pagi bisa baik banget, ya oke, jalan aja. Siang-siang bisa diem, terus sore-sore bisa langsung marah-marah. Jadi satu hari bisa 3 personality. Pagi baik-baik, siangnya diem, ya 1000 bahasa. Malamnya atau sorenya karena udah kejar mau laporan harus selesai dan sebagainya, harus marah-marah, ini benar dong, jadi gitu. Bisa sehari bisa 3 personality. Nah, timnya udah tahu, oh pokoknya pagi-pagi ini kalau kita ngajuin proposal gitu ya, ngajuin budget pagi-pagi, bapaknya masih baik nih. Siang-siang lebih baik dia nggak usah diajak ngomong, karena percuma diajak ngomong dia diem terus. Sore lebih baik kita semua ngacir aja, entah kemana, karena bos lagi marah-marah. Nah, jadi karyawan Anda bisa tahu karakter leadership Anda seperti apa. Itu contoh ya, karakternya yang 3 personality dalam satu hari. Ada beberapa karakter pebisnis yang juga suka sensitif gitu kan. Jadi intinya mungkin tim kita ada satu omongan tertentu ataupun satu laporan tertentu yang dimana gara-gara satu kata-kata tersebut ataupun ada hal-hal yang sensitif langsung marah, langsung baper, langsung tiba-tiba hari itu bisa nggak mood gitu kan. Nah, itu ada yang kayak gitu ya. Bahkan mungkin bukan hanya atasan ya, antar tim aja suka ada konflik ya. Konfliknya mungkin dari mulai konflik yang sangat sederhana yang tadinya cuman nggak ngomong gitu kan, padahal cuma salahnya kecil, cuman ya beda waktu terlambat sedikit gara-gara mungkin ya kalau kita absensi kan fingerprintnya kita salah dan sebagainya, akhirnya membuat tim HR itu merasa ini kalau kamu dikasih tahu tuh harus jelas, digituin mungkin sakit hati atau baper, akhirnya gara-gara gitu ada konflik sedikit, akhirnya nggak mau ngomong. Udah gitu dia laporan ke temannya, isi ini begini banget ya, kok gitu aja marah gini-gini. Akhirnya makin lama karena tidak ada solusi yang dipecahkan, karena Anda sebagai leader pun nggak tahu itu terjadi, atau mungkin ada terjadi pun Anda diamin aja dan sebagainya, maka makin besar gapnya, konfliknya makin gede. Nah, itu yang suka terjadi. Jadi intinya nomor 3 yang paling penting adalah your leadership. Dan yang menurut saya paling penting yang keempat adalah yaitu bagaimana Anda manage your time. Ya, manage your time. Pengalaman saya in a business apapun, managing the time is very strategic. Ya, ada beberapa bisnis saya melihat pebisnis yang managing time-nya masih berantakan. Sibuk setiap hari, bukannya dia santai ya, bukannya dia ya gitu malas-malasan, nggak kayak gitu. Dia sibuk setiap hari, bahkan dari Senin sampai Minggu. Wah, sibuknya beneran deh. Pokoknya Minggu aja kalau bisa kerja ya kerja, kalau Minggu bisa jualan ya jualan. Pokoknya sangat sibuk. Tapi ya itu, timnya juga nggak kontrol, laporannya banyak yang ke-pending, ada beberapa pembayaran yang juga ke-pending juga, karena saking sibuknya.
ya kan? Dan ada banyak problem yang seharusnya bisa diselesaikan lebih cepat, malah mundur. Ada problem yang urgent yang harus diberesin dulu, malah nanti gitu kan? Ada tim yang memang butuh dibantu, itu depending. Jadi leadernya ini atau bosnya ini bukan hanya masalah di time management, tapi juga bagaimana dia memanage waktu sesuai dengan prioritas dan juga urgensi yang dibutuhkan. Nah, itu menurut saya juga sangat-sangat penting. Jadi kalau your time management, your priority management itu berantakan, perkembangan bisnis Anda bisa jadi juga berantakan. Saya ketemu banyak pengusaha yang mereka sangat sibuk yang seperti saya sampaikan, tapi ya the people skill, the management time, the priority task fokus itu pun akhirnya tidak optimal. Apa yang terjadi? Dampaknya memang secara penjualan oke, meningkat, tapi timnya berantakan, ya cash flow-nya juga ya karena dia tadi ya fokusnya sales, tapi intinya pembayarannya juga tidak terkontrol dengan baik. Ya orang finance-nya juga tidak proaktif ingetin kepada atasannya bahwa ini harus ditagih dan sebagainya. Ya ditagih pun, reportingnya udah masuk pun kadang-kadang ownernya nggak punya waktu untuk ngecek. Ya, dan akhirnya terjadi berantakan di dalam bisnis. Rahasia bisnis yang saya temui dan yang saya juga jalankan, dan pengalaman-pengalaman saya menjalankan bisnis sebagai entrepreneur dan juga business coach, ya, dan juga saya melatih beberapa bisnis. Satu adalah the passion, dan juga bagaimana seorang pebisnis bisa melihat every opportunity in every occasion, in every time gitu kan. Jadi peluang tuh di mana-mana. Ya, itu mesti kita lihat terus ya. Tren bisnis apapun kita mesti melihat. Jadi passion and how you see the opportunity. Itu pertama. Yang kedua, the system of the business. Ya, whether the system is complicated or whether the system is very very simple. Itu nomor dua. Semakin rumit, semakin susah diduplikasi, semakin Anda pusing. Itu nomor dua. Jadi your business system must be very very simple, tapi juga bisa diduplikasi dan ada semua, ada aturannya, ada arahan dan sebagainya. Itu sangat-sangat penting. The system of the business. Yang ketiga adalah bagaimana pengaturan dari tim, artinya your leadership. Your leadership sangat mempengaruhi kemajuan bisnis, kemajuan tim, kekompakan tim, solidnya tim Anda, bagaimana tim Anda melakukan tugas dengan benar, job desk dengan benar, pembagian orang dan sebagainya. It's your leadership. Ya, of course also your leadership juga mempengaruhi bagaimana apakah your vendor juga respect dengan bisnis Anda. Ada beberapa vendor yang mungkin kayaknya bisnisnya begini ya, mereka juga tidak mau berhubungan dengan Anda, tidak mau bertransaksi dengan Anda, sehingga Anda sulit mendapatkan vendor-vendor yang bisa reliable. Itu juga your leadership. Ya. Terus yang keempat, your time management. The time management, priority time management, fokus kepada prioritas-prioritas pekerjaan yang harus dikerjakan dulu, itu juga sangat penting. So, semoga dengan video ini membantu Anda ya, supaya Anda sebagai pengusaha bisa semakin naik kelas, semakin terus maju. Saya Hendra Hilman, sukses selalu dan salam pengusaha.